Yo, selamat datang di channel baru. Sebelum kita mulai, langkah baiknya Anda mendukung saya dengan cara subscribe channel ini agar saya lebih bersemangat dan tidak putus asa dalam membuat konten. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan alur cerita light novel Tian Setara Slam Berantakan volume 13 part 13. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Gambar di layar menunjukkan pedang kutukan Albert yang patah dan hancur. Yang menghancurkan bukanlah Krishna melainkan Albert sendiri. Alasannya karena kinerja senjata. Dengan patahnya pedang, Krishna berhasil mengalahkan Albert. Albert tumbang dan juga ikut dikalahkan. Sedangkan naga zombie dikalahkan mereka bertiga dengan serangan sekaligus. Dalam pertarungan ini kunci kemenangan hanya terletak kepada Albert. Tanpa Albert adalah mananya bisa menggunakan sihir. Jalan 70 berjalan sesuai prediksi Benimaru dan Diablo. Gambar di layar memperlihatkan pertempuran di lantai 79 dan 90. Pertempuran ekstrim terjadi di lantai 90 karena Kancas terjerat balas dendam Kumara. Di lantai 79 pertarungan Apito memang tidak ekstrim tapi sangat ketat. Apito sama kuatnya dengan Hinata jika tanpa sihir. Minit juga lawan yang kuat untuk Apito. Minit berbicara sendiri tentang dirinya dan bawahannya yaitu Kansas. Terlepas dari kata-katanya, Minit nampak menikmati. Tidak heran jika dia gembira karena ini untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama belum pernah menghadapi situasi berbahaya seperti ini. Minit sudah menghancurkan serangga-serangga sepanjang jalan. Menggunakan unit skillnya penindas, Minit menyepan serangga bagaikan debu tertiup angin dalam sekali pandang. Bahkan tidak perlu menggerakkan tangan dan kakinya. Dengan itu Minit mencapai lantai 79 dengan cukup mudah. Minit mengejek dan menghina, kawan api itu sangat lemah. Pernyataan Minit membuat sang ratu Apito sangat marah. Manusia beraninya kau mengatakan hal seperti itu. Minit menginjak-injak mayat tawon Apito yang sudah mati hingga memancing murka Apito. Dengan itu keduanya bertarung. Pada awalnya Minit tidak peduli dengan Apito, tapi saat tahu skill penindasnya tidak berguna di hadapan Apito, Minit mengeluarkan gelombang interferensi yang terpancar di garis pedangnya. Dengan itu Apito tertekan dengan tarikan gravitasi bintang masif yang menolak materi dari segala arah. Manipulasi gaya tarik dan tolak yang mampu meledakkan objek. Cara satu-satunya untuk melawan skill Minit harus memiliki tubuh fisik yang cukup kuat atau melepaskan gelombang terarah yang membatalkan gelombang interferensi. Dengan percaya diri Minit mengaktifkan kemampuannya. Namun pemandangan yang muncul berbeda dari apa yang Minit harapkan. Minit hanya menghancurkan bayangan Apito. Apito bergerak dengan kecepatan tinggi. Tidak peduli seberapa keras menggunakan magic perception, Minit tidak bisa menangkap pergerakan Apito. Menggunakan seluruh kemampuannya, Minit membuat medan gaya di sekelilingnya. Minit melangkah maju dan menghalangi jalan Apito. Merasakan ancaman seketika, Apito melompat mundur untuk sementara. Apito melarikan diri dan kembali ke kamarnya. Minit mengejar Apito dengan hati-hati dan memikirkan cara untuk memojokkan Apito. Pertarungan dilanjutkan di ruang yang lebih luas. Minit melaju dengan kencang. Apito terbang dengan menambah kecepatannya untuk menipu Minit. Namun sayang, Minit sudah mengantisipasi dan membentuk medan gaya di langit-langit. Apito tertarik gaya gravitasi dan menempel di langit-langit. Minit melangkah dan memasang ekspresi senyum puas. Dengan berteriak sekuat tenaga, Apito sanggup melepaskan diri dari sihir Minit. Sekali lagi Apito terbang dengan sayap yang robek-robek. Apito mengikuti ajaran Hinata, mencoba setiap cara serangan, mencari celah menabur jarum beracun di titik buta Minit. Apito membiarkan bawahannya bunuh diri. Akibatnya Minit jauh dari kata aman. Baju mahal Minit compang-camping. Keduanya mulai kehabisan tenaga lalu menyatakan ini serangan terakhir. Tanpa memikirkan apa yang akan terjadi, Minit mengubah lintasan gelombang sebelum serangan Apito. Keduanya menyerang dengan kekuatan penuhnya. Dengan itu Minit menertawakan kemenangannya, sedangkan Apito menertawakan kematiannya. Sebagai upaya terakhir, Apito menggunakan kartu asnya, yaitu jarum beracun yang mampu menembus badan Minit. Apito lenyap, Minit masih hidup, namun Minit hampir mati. Dengan itu Minit puas dan mengakui dirinya lah yang terbaik. Pada saat itu juga suara bergema, namaku Jaegion dan kau memenuhi syarat untuk melawanku. Gerbang gelap muncul, Minit bergerak menuju suara yang mengundangnya.
adegan berpindah ke flashback. Dahulu kala ada sebuah desa yang tersembunyi, sebuah desa yang belum pernah dijelajahi. Yumo adalah sebuah desa tempat tinggal binatang buas. Saat ini desa itu tidak ada lagi karena sudah dikuasai pasukan Kekaisaran Timur 20 tahun yang lalu dan lenyap begitu saja. Kumara sangat murka saat teringat kehilangan ibu dan teman-temannya. Ibu Kumara dia sangat kuat, kemampuannya menyaingi Raja Iblis dan dia sangat lembut dan baik, tidak pernah menganggap manusia sebagai musuhnya. Namun Kekaisaran Timur menganggap Ibu Kumara seorang Raja Iblis yang memiliki kekuatan berbeda dengan 10 Raja Iblis. Kejadian itu terjadi sebelum Rimuru menjadi Raja Iblis. Keberadaan Kumara dan yang lainnya tidak bisa diabaikan sebagai musuh umat manusia, dan itu hanya pendapat sepihak dari Kekaisaran. Desa Yumo berbatasan dengan Ciftah, wilayah Raja Iblis Klaiman, dan Kekaisaran Timur di kaki gunung, Cistaf, dan hutan Kekaisaran. Di hutan Kekaisaran Timur terdapat sebuah gerbang goib yang menuju desa Yumo. Setelah Klaiman dan Kekaisaran membentuk aliansi, mereka berdiskusi secara rahasia. Pada saat itulah pasukan bersenjata menyerang. Pertarungan sangat sengit walaupun Ibu Kumara, tapi dia sangat baik dan tidak bisa membunuh umat manusia. Ada satu nama yang tidak bisa dilupakan dari pihak Kekaisaran Timur. Dia Kancas membunuh Ibu Kumara. Sebagai hadiah, Kancas menawarkan Kumara kepada Klaiman. Klaiman mengajarkan Kumara untuk membenci manusia. Semakin besar kebenciannya terhadap manusia, maka semakin kuat Kumara sebagai Yoma. Status Kumara juga meningkat sebagai monster yang seperti diharapkan oleh Klaiman. Kumara tumbuh sangat kuat sebagai 9 kepala. Dulu Kumara adalah aset Klaiman, salah satu 5 jari. Namun takdir berubah saat Kumara dipungut tuannya saat ini, Rimuru. Ketemuannya dengan Rimuru membuat Kumara mengerti arti kebahagiaan. Luka hati emosi lenyap saat Kumara menjalin kontak dengan anak-anak di Tempest. Namun tidak dengan situasi saat ini. Kumara murka. Aku ingat wajah itu, aku ingat nama itu, dan aku akan membunuhmu. Di sisi lain diperlihatkan Kansas. Kansas adalah lelaki pekerja keras. Dia bisa mencapai jabatan tinggi hanya dengan tinjunya. Menilai kehancuran desa Yoma, itu tindakan sah untuk memperkuat. Kedudukannya tidak peduli salah atau benar. Yang terpenting bagi Kansas hanyalah karir dan jabatan. Tujuan Kansas yang sebenarnya hanya mengangkat jenderalnya Minit ke puncak tentara Kekaisaran. Intinya lebih tinggi dari jabatan Kalkurio. Kegagalan Kalkurio itu sudah jelas. Bagi Kansas ini adalah kesempatan baginya untuk mengejar jabatan yang lebih tinggi dari Kalkurio. Kansas menawarkan bantuan untuk menolong prajurit dari dalam labirin. Dengan itu akan lebih cepat meningkatkan anggota faksi baru. Dan disitulah Kalkurio tidak akan dibutuhkan lagi. Satu hari berlalu, Kansas merasakan hal yang aneh. Tidak ada orang atau monster yang terlihat. Kansas tidak peduli ini perangkap atau trik. Dengan sombong Kansas terus berlari, menuruni tangga dengan cepat. Waktu yang diharapkan sudah tiba. Sebuah gerbang besar berdiri di hadapan Kansas. Saat gerbang terbuka, Kumara menyambut tamu dengan senyum yang mengerikan. Kansas menanggapi dengan terkejut karena melihat wajah yang tidak asing. Tak butuh waktu lama percikan api berterbangan yang disebabkan benturan haki dan mana. Kata-kata hinaan terucap dari mulut Kansas. Mendengar itu Kumara marah. Pria bodoh, aku akan membunuhmu. Monyet putih muncul, begitu pula dengan Kansas, memanggil monster monyet yang berbulu hitam. Kumara terkejut saat melihat monyet hitam itu adalah monster milik ibunya. Kumara semakin marah saat monyet hitam tidak mengenal Kumara sebagai teman-temannya lagi. Dengan marah Kumara menanyakan, apa yang kau lakukan kepada monyet ibuku? Dengan menyalakan rokok, Kansas menjawab, monyet ini adalah pelayan setiaku. Kumara menambah monster dari ekornya, kelinci bulan dan tikus hitam. Kubu Kumara saat ini unggul yang sebelumnya. Monyet putih kewalahan melawan monyet hitam. Tidak hanya Kumara, semua orang yang menonton juga terkejut. Kansas juga memanggil monster 2 lagi. Setelah 3 monster Kumara menganiaya monyet hitam, situasi berbalik, monster Kansas lebih kuat dari 3 monster yang Kumara panggil. Dengan harimau hitam dan ular hitam, Kansas sangat percaya diri. Kansas sangat yakin bahwa dirinya lah yang akan menang. Jika mengingat ibunya yang hanya bisa mengendalikan 3 monster, dia bisa kukalahkan, apalagi hanya Kumara yang masih ABG. Kansas meminta Kumara untuk berkhianat kepada Raja Iblis, dan jadilah bawahanku, dengan itu aku akan mengampuni nyawamu. Kumara menyipitkan matanya, monster lain muncul dari ekornya yang kini berjumlah 8 monster. Pada saat itu juga Kansas terkejut minta ampun. Bagaimana kau bisa? Pertarungan saling terkejut telah selesai. Pertarungannya sebenarnya dimulai dengan tawuran para monster. Pihak Kansas lebih kuat, pihak Kumara terdesak. Namun Kumara tidak menyerah, memahami menganalisis situasi.
Monster Kansas bergerak atas perintahnya, tapi mereka kehilangan ingatan. Kansas memiliki skill Marauder. Marauder adalah sebuah skill yang memungkinkan memanggil monster yang dibunuhnya. Namun skill ini lebih tertuju kepada kegelapan. Dan itu alasan semua monster Kansas berwarna hitam. Meneliti menganalisis, Kumara melihat dengan benar kekuatan Kansas memiliki batasan. Kumara mengambil monsternya kembali ke ekornya. Kekuatan kembali normal dengan itu dalam sekejap, Kumara menghilang dari pandangan Kansas. Dan kita lanjut di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.